Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Eka Prasinta, guru seni budaya di SMA Negeri 1 Ciawi Gebrang. Nah, kebetulan permasalahan pada bulan November ini yang saya temukan adalah tentang kebersihan ketika pembelajaran. Nah, deskripsi permasalahan yang saya temukan adalah yang pertama, jam saya itu ternyata sesudah istirahat. Maka peserta didik pastinya sedang makan bekal mereka atau jajanan mereka seperti itu ya. Namun ternyata di sana mereka masih belum membuang sampah ke tong sampah. Nah, itu pastinya saya sebagai guru mata pelajaran yang akan belajar di kelas tersebut akan memerintahkan untuk membuang sampah. Namun ketika saya melihat keluar, ternyata tong sampah yang sudah disediakan oleh sekolah, yaitu organik dan anorganik yang sudah disediakan, itu ternyata tidak dipergunakan dengan sebaik mungkin. Mereka atau tong sampah tersebut ternyata dibalikkan, ya, dibalik, tidak dibuka, ya. Dibalik, semuanya dibalik. Kemudian mereka membuang sampah kemana? Ke tong sampah yang biasa, yang kecil, gitu, ya, yang kecil. Maka sampah-sampah yang sudah mereka gunakan atau sampahnya itu menumpuk sehingga keluar dari tong sampah yang kecil. Ya, apa apa yang jadinya karena kejadian hal tersebut, maka peserta didik itu kurang konsentrasi. Yang pertama itu peserta didik kurang konsentrasi karena melihat sampah-sampah di sana. Gitu. Yang kedua, tidak nyaman dipandang mata. Pasti kalau sampah berserakan di mana-mana, itu kan sudah tidak nyaman. Ya, untuk belajar saja sudah tidak nyaman. Yang ketiga, itu adanya binatang. Ternyata dari penumpukan sampah itu tersebut, pastinya ada semut, ada lalat, dan lain sebagainya karena tidak tertutup. Karena mereka membuang sampah di tong sampah kecil yang tidak ada tutupnya. Nah, akar masalah. Jadi akar masalah di sini ketika melihat permasalahan seperti itu, maka yang saya lakukan adalah langsung menanyakan ke peserta didik tersebut, kenapa sih mereka melakukan hal seperti itu. Yang pertama adalah peserta didik kurang disiplin ketika membuang sampah. Terkadang mereka juga bingung antara organik dan anorganik gitu. Yang kedua, sudah malas bergerak ketika membuang sampah. Males. Ketika sudah makan itu mereka kadang-kadang malas. Jadi simpen aja di meja, disimpan di meja belajar mereka gitu, di kelas gitu, sendiri. Dia malas bergerak, Bu, malas katanya. Oke. Yang ketiga, ternyata malas mencuci tong sampah organik dan anorganik. Nah, di sini di sekolah kami memang ada uh, perlombaan atau apresiasi ya terhadap kelas yang bersih. Salah satunya adalah kebersihan dari tong sampah tersebut. Jadi tong sampahnya kalau sudah dicuci bersih itu nilainya besar. Nah, tapi kalau sampahnya kotor itu nilainya kecil. Nah, di sini juga ternyata selain apresiasi ternyata membuat sampah-sampah tidak digunakan dengan sebaik mungkin karena ditutup, tidak dipergunakan, tidak dibuka gitu kan ya, karena mereka males mencuci tong sampah gitu ya. Jadinya menggunakan tong sampah kecil agar mereka bisa membuang sampah langsung ke tempat atau ke pembuangan sampah akhir. Namun kan ketika pembelajaran mereka mana sempat untuk pergi ke sana. Jadi alhasil sampah-sampahnya menumpuk pastinya di sana. Nah, terus alternatif solusi apa yang saya sarankan kepada mereka? Yang pertama itu harus membuat kesepakatan kelas. Karena ketika pemandangan yang tadi akar masalahnya seperti itu tidak enak dipandang dan sebagainya, kita harus membuat kesepakatan kelas. Sebelum mulai pembelajaran, kelas harus bersih dari sampah.
Jadi ketika sampahnya masih berserakan di mana-mana, pembelajaran tidak akan dimulai. Kedua, membuang sampah pada tempatnya, yaitu anorganik dan organik, salah ya, maaf di sini. Nah, organik dan anorganik, bukan anorganik dan anorganik ya, maaf, organik dan anorganik. Terus yang ketiga, memberikan pengertian agar lebih memperhatikan lingkungan kelas, karena memang dari masuk kelas ketika berantakan, otomatis pandangan kita sudah tidak nyaman, gitu kan ya, sudah tidak nyaman dengan adanya binatang, adanya bau-bau yang tidak sedap dan lain sebagainya. Yang keempat, kalau masih terjadi, saya akan memberikan sanksi. Sanksinya itu adalah membersihkan semua kelas tersebut dan bisa saja dari kelas dan di luar kelas sendiri. Yang kedua, itu adalah alternatif solusinya membeli plastik sampah agar tidak perlu mencuci tong sampah. Kalau kalian malas untuk mencuci tong sampah, gitu kan, beli saja trash bag atau sampah plastik sampah. Jadi masukkan, kemudian buang sampahnya ke situ, kemudian nanti kalau seandainya sudah selesai semua, diikat, buang ke pembuangan sampah. Jadi tong sampahnya jadi bersih, gitu kan? Karena katanya ada penilaian di akhir ketika tong sampahnya bersih. Udah pakai plastik saja. Dan yang ketiga, itu adalah mengkonsultasikan kepada wali kelas agar tidak terulang. Karena memang ini beberapa kali saya melihat kelas tersebut bersikap seperti itu atau membuang sampah tidak pada tempatnya, itu anorganik dan organik, atau buang sampah di tempat tong sampah yang kecil. Maka saya konsultasikan kepada wali kelasnya agar lebih memperhatikan lingkungannya, terutama lingkungan kelas tersebut. Selanjutnya, hasil dari pemecahan tersebut, ya, apa yang dihasilkan? Ya pasti peserta didik lebih konsentrasi dalam pembelajaran. Kemudian adanya komunikasi peserta didik, guru dan wali kelas sangat diperlukan dalam menjaga kebersihan di lingkungan kelas. Gitu. Jadi ketika sudah kelasnya bersih, itu pastinya akan membuat pembelajaran lebih nyaman. Dan yang terakhir, sekolah menjadi bersih dan tertata seperti itu. Dan saya mengambil sumber rujukan atau solusi pembacaan tersebut. Yang pertama itu adalah dari hasil pengamatan di kelas, karena sudah beberapa kali kejadian tersebut. Dan kedua, dari wawancara, dan yang ketiga itu pastinya dari interview. Mungkin itu saja permasalahan pada bulan November. Semoga menjadi pembelajaran juga bagi saya sebagai guru dan saya sebagai wali kelas untuk lebih memperhatikan kelasnya masing-masing dan lingkungan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.